Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda di hari Sabtu ya. Kita masuk di kalender terakhir atau di penghujung bulan Juli 2021, tepatnya 31 Juli. Mudah-mudahan Anda masih diberikan keberkahan ya, kesehatan, dan juga tentunya kita bisa menjaga kesehatan yang penting ya. Baik. Seperti biasanya pada Sabtu pagi wawasan kita akan bertambah lagi 1 jam ini bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari, seorang praktisi dan coach digital marketing dan juga digital startup ya. Dan kita sudah masuk di edisi 118. Untuk kali ini kita masih akan berbicara mengenai Sleep V2. Jadi metode yang diciptakan oleh Coach Idham begitu dalam 4 pendekatan pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis. Jadi sleep ini sudah kita dapatkan paparannya pada minggu-minggu sebelumnya, yakni storytelling, localization, innovation, dan personalization. Nah, oke, semoga saya tidak salah ya. Nanti bisa dikoreksi oleh Coach Idham kalau salah sebut begitu. Jadi ini merupakan 4 pendekatan pemasaran UMKM sekali lagi untuk keberlangsungan bisnis. Baik, dalam program Business Talk Digital Business Series kali ini, seperti biasanya disiarkan secara serentak di 3 LPPL, di antaranya ada RGR Tulung Agung dan juga Ersal Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Halo, apa kabar sahabat-sahabat semuanya yang ada di Nganjuk, kemudian Tulung Agung dan Trenggalek ya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Coach Idham. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Pagi juga nih Coach, apa kabar pagi hari ini? Baik ya. Oke, biru-biru nih. Biru-biru. Oh iya, biru ya. Sayangnya biru. Mas Ilham merah ya. Ya, mudah-mudahan bersahabat ya antara biru dan merah. Komplemen ya, komplemen. Ya, Coach. Hari ini kita sepertinya merangkum dari beberapa minggu sebelumnya mengenai Sleep V2 begitu. Nah, mungkin bisa diberikan pemahaman atau refresh mungkin ya Coach ya, karena mungkin ada beberapa sahabat yang pada sesi storytelling menyimak tapi pas sesi inovasi tertinggal kayak gitu-gitu. Nah, ini akan dirangkai kembali oleh Coach Idham karena bagaimanapun kalau ada salah satu yang tertinggal, nah itu nanti bisa jadi slip terpleset katanya, iya kan? Iya kan begitu ya Coach ya? Iya. Nah, ada yang tertinggal ya. Iya benar. Nah, seperti apa ini Coach? Silakan. Ya, terima kasih Mas Ilham sahabat. Jadi materi pagi ini adalah final thoughts gitu ya rangkuman lah kira-kira ringkasan atau beberapa bagian yang belum saya jelaskan ya, masih lama yang belum kita jelaskan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan monggo gitu. Jadi pagi ini judulnya ya 4 pendekatan gitu ya, approaching pemasaran UMKM, sales ya, pemasaran untuk keberlangsungan bisnis atau business continuity pada masa insiden disruptif ya. Disruptive incident ya, insiden tuh seperti COVID-19 pandemic atau mungkin disruptif lainnya, bahkan disaster gitu ya, disaster seperti kalau office bagi korporasi, office yang mungkin di sekelilingnya banjir atau ada gempa, pastinya ada persiapan. Tapi kan pagi ini kita bahas UMKM ya, Mas Ilham. Mikro gitu ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Walaupun menengah tuh udah boleh dibilang agak sedikit korporasi ya, tapi dimasukkan juga. Ada juga yang menyebut UMK gitu ya, Mas Ilham ya. UMK? Iya, ada yang nyebut UMK, ada yang nyebut UMKM. Saya lebih cenderung UKM maksudnya? Iya, UKM. UKM ya? UKM. Jadi mikro nggak dimasukin gitu ya. Kalau UMKM-nya ada mikronya, saya sih cenderung mikro dimasukin dong gitu kan.
Karena pedagang kan nggak selalu yang ada CV-nya. Ya tinggal setting aja Google My Business, langsung deh nyemplung online, bisa berdagang, jualan apa aja, Mm-mm. pisang goreng kayak apa kayak itu kan mikro atau mie ayam gitu ya, sesuai dengan hobi atau passion gitu. Oke, jadi begini sahabat, sambil saya share ya sebelah kiri seperti biasa, nanti setelah jeda iklan nanti saya tampilkan slide yang kira-kira holistik kalau sempat gitu ya. Karena waktu Mudah-mudahan ini ada waktu terbatas juga. ya. Iya dong. Oke, coba saya share ya seperti biasa biar nanti sahabat ingat ya, ingat terus ya sleep itu apa gitu ya. Eh, itu akronim kepanjangannya apa? Coba saya share. Oke, terlihat ya. Oke. Sudah terlihat ya Mas Ilham? Sudah, sudah. Sudah, oke, siap. Coba saya lihat di YouTube, memastikan sahabat bisa melihat ya. Bisa melihat jelas sleep itu apa aja. Ada storytelling, S-nya, L-nya localization, I-nya innovation, terus P-nya personalization. Oke, jadi sleep itu adalah tadi ya 4 pendekatan pemasaran UMKM. Jadi sleep apa yang dikatakan Mas Ilham itu ya dapat diartikan slip pembayaran, akuntansi, artinya ada profit, atau bisa menjadi slip dalam artian terpleset, Anda gagal, mohon maaf. Jadi sahabat, slip itu layaknya sales funneling yang pernah saya jelaskan kalau tidak salah tahun 2019, sales funneling, funneling jadul seperti AIDA model, A-nya attention, interest, terus desire, dan action. Persis sama ini ada urutannya ya, jadi berurut. Sorry. Seperti kita melakukan project management, pastinya ada project initiation dulu, terus execution, terakhir closing. Kan nggak mungkin kita langsung closing gitu ya, kalau ada project. Pasti ada persiapan-persiapan. Mm-mm. Oke, dari storytelling ya. Storytelling itu saya ringkas sebentar, sahabat. Nanti mungkin saya jelaskan satu persatu lagi ya, bagian-bagian mana yang saya belum jelaskan kalau sempat gitu ya. Tapi minggu depan kan masih ada waktu ya. Minggu depan kita loncat lagi masih ke konten marketing. Ini kan terpotong ya. Iya. Mm-mm. Seharusnya konten marketing. Saya kan dari awal berurut membahas marketing 5A-nya Bapak Herman Kertajaya, Bapak Marketing Indonesia, atau boleh disebut marketing dunia gitu ya. Agak loncat sedikit, dipotong juga waktu itu ada teman saya ya yang jual dimsum ya, Mm-mm. frozen. Dan kalau ada tanda bracketnya, kalau judul itu artinya saya potong itu karena ada saya melihat tren saat ini. Ini kan sleep ini tren saat ini ya, bukan tren ya. Arti kebutuhan, artinya kita di Radio Suara Sidoarjo membantu ya, kira-kira begitu ya Mas Ilham ya. Mm-mm. Membantu UMKM, kira-kira bagaimana dalam saat ini, menggunakan metode apa sih gitu ya. Framework seperti apa sih yang kira-kira cesplong gitu ya. Cesplong dalam tanda kutip ya. Tanda selalu cesplong kan. Pasti ada bagian-bagian yang perlu kita improve. Nah, ini Mm-mm. ini yang masih lama kita utarakan metode baru ya kira-kira ya, SLIP. Jadi storytelling awalnya S-nya storytelling, cerita atau testimoni. Jadi sahabat, stories ya are 22 kali more memorable than facts. Tuh, bayangin. Stories are 22 multiplier more memorable than facts. Artinya 22 kali lebih terekam ya dibanding fakta ya. Itu cerita. Jadi storytelling is useful info in a narrative. Naratif arti bentuk narasi begitu ya, kita bercerita, bisa dalam kita bisa blogging, kalau video kita bisa vlogging gitu ya. Terus ada podcast. The storytelling is about your customers. Storytelling perihal customer kita, bukan tentang diri kita, bukan tentang jualan kita. Kita nggak bercerita seperti membual gitu ya, atau cerita produk knowledge, produk kita diceritain dulu, enggak, kita bercerita aja dulu tentang apa aja gitu ya, pasti berhubungan dengan produk kita ya. Mm-mm. Mengenai feature nanti aja dulu gitu ya, nanti orang bisa bertanya kan. The storytelling is emotional and engaging ya, maksudnya engaging ya, nanti emotional, ada unsur-unsur yang emosionalnya gitu ya, ada desire, anxiety and desire, maximize pleasure, minimize suffering, itulah tujuan dari customer membeli produk kita gitu ya.
Kan nggak asal beli, kita harus bangun emosi mereka ya, dan kira-kira mengaduk-aduk emosi mereka. Terus storytelling is a beginning, a crisis, and a resolution. Jadi ada awalnya, sahabat, terus ada crisis tuh, maksudnya kita buat apa namanya beginning itu kita utarakan, dan ada resolutionnya, solusinya apa gitu ya. Jadi tidak hanya asal cerita ya. Jadi storytelling tentu saja menunjukkan kebenaran, sahabat, karena ada cerita ya, cerita yang empiris, yang fact kira-kira ya, nyata, ya. Experience, pengalaman kita, pengalaman berbelanja atau pengalaman apa ya, Mas Ilham berkunjung ke restoran mana atau berkunjung ke tempat wisata mana, kan bercerita tuh ya, bercerita. Saya berkunjung di misalnya di Sidoarjo apa ya, pantai apa ya, pantai Kenjeran misalnya ya, Kenjeran di Surabaya ya. Surabaya. Kenjer ya, sorry, Kenjer. Jabon. Ada pantai ini Pulau Lusi namanya tuh tempat Pulau wisata. Lusi di Sidoarjo ya. Iya, Sidoarjo betul. ya. Iya. Banyak ikan di sana ya. Banyak seafood ya kalau nggak salah ya. Sama hutan bakau. Oke, kalau nggak salah Sidoarjo terkenal sebagai kota apa? Udang. Udang sama bandeng. Oke, makanya ada patungnya gitu ya, udang itu lah. Nggak salah ya. Di bundaran mana saya lupa ya. Terus tadi ada experience, ada empiris, on the spot, begitu ya. Mas Ilham cerita on the spot. Jadi nggak cerita, oh saya pergi ke pasar kemarin lah, pasarnya mana gitu ya. Orang kan nggak percaya juga dalam kutip. Jadi dengan vlog tadi ya, Mas Ilham dan seterusnya. Jadi storytelling memerlukan konten marketing. Nah, konten marketing sudah saya bahas beberapa kali, terutama di WordPress gitu ya, dalam bentuk blogging. Terus terakhir itu Google My Business. Google My Business itu local business. Nah, dalam konten marketing ada istilah, sahabat, E2TA2. Ini saya tambah-tambah nih ya, saya modify dari digital marketer dunia. Jadi E-nya expertise, jadi kita harus ahli dong. Minimal kita ada passion gitu, ada hobi ya, nggak perlu ahli-ahli banget sih ya. Terus ada empati, terus T-nya lagi trustworthy, terus authority. Ketika ini berurut juga, sahabat, ketika orang sudah trust ada authority ya, artinya authority kita menjadi raja terhadap produk kita. Kita diraja di Sidoarjo, raja di Surabaya, syukur-syukur kalau kita konsisten bisa raja di Indonesia, amin ya. Terus terakhir adaptability, kita harus bisa adapt terhadap lingkungan ya. Pasti nanti ada improvement kalau ada misalnya perlu kita perbaiki atau penjualannya kurang begitu. Nah, kedua localization itu konten lokal. Kalau dengan blogging misalnya dengan long tail keyword ya. Ini penting banget, sahabat, long tail keyword dengan nama kota. Misalnya Mas Ilham jual baju kaos gitu ya, polos, atau jual sepatu gitu ya, sepatu safety shoes ya, buat itu kan buat pabrikan ya yang keras gitu ya. Jual sepatu apa ya? Jual safety shoes atau sepatu keamanan ya, saya bahasa Indonesia saya nggak tahu tuh. Atau jual sepatu deh, sepatu sneaker ya, misalnya jual sepatu sneaker di Sidoarjo. Nah, itu salah satu long tail keyword. Kita insya Allah bakal menang kalau kita judulnya itu panjang banget. Artinya apa? Dengan judul panjang, semakin targeted, dan pastinya orang-orang kebelet yang mau beli ya, dengan judul panjang gitu. Ini perihal lokal bisnis, lokal konten, terus ada lokal SEO-nya, search engine optimization, terus ada ini juga local business optimization, kita optimize ya, berkaitan dengan konten tadi. Ada local wisdom juga, sahabat. Jadi gunakan prinsip think globally, act locally. Ini adalah perihal mindset, artinya dari mindset yang positif kita bisa bentuk behavior yang positif. Setelah itu karakter yang positif ya, terbentuk karakter karena kita terbiasa, dan akhirnya terjadi destiny, takdir kita ke sana gitu ya. Takdir kita dari lokal akhirnya ke global karena kita menggunakan prinsip think globally and act locally ya. Kita lakukan secara lokal, tapi kita mikirnya mindset kita ekspor misalnya, atau berkolaborasi dengan investor gitu. Yang ketiga innovation, artinya inovasi tiada henti. Saya pernah jelaskan the power of tiny gains ya. Saya kemarin nyebutnya grain, salah ya, sorry. Apa itu Coach tadi? Gain itu acquire, mendapatkan ya. Tiny kecil banget, very small. Jadi hanya perubahan kecil ya, jadi 1% better every day versus 1% worse every day.
Tinggal Mas Ilham pilih mau 1% yang baik atau 1% yang buruk gitu ya. Karena apa? Maksud 1% buruk gini, kita nggak melakukan, artinya tidak ada perbaikan, artinya untuk besok kita rencananya apa, perbaiki, walaupun 1% ya sahabat ya, walaupun 1%. Itu misalnya apa, 1% kita merubah aja hashtag, gitu ya, itu berpengaruh sekali. Kita merubah tagline, itu berpengaruh. Kita merubah warna, di samping sini ada pouch, ada apa namanya, saset gitu ya, merubah aja warnanya, pasti berpengaruh seperti flyer ya, digital flyer yang dari Mas Hiding itu, itu berpengaruh. Yang tadinya kira-kira itu aja, kok jadi berubah nih flyer, jadi warnanya agak pastel gitu ya, ada flat design gitu ya, clean design, agak clean begitu, warnanya abu-abu muda ya, abu muda ya, dan tampilan saya agak fresh gitu ya, dibanding dulu kan nggak fresh gitu ya, atau jadul gitu. Walaupun yang foto sekarang kelihatan tua gitu ya. Rambutnya ada varigatanya. Nah, rambutnya gitu ya. Ini saya terus terang sahabat ya. Saya dulu di Semir tuh bertahun-tahun sahabat. Ini karena COVID-19 gitu. Saya bingung lah, barbershop pada tutup semua dan saya khawatir, dan mohon maaf ya, kasihan juga ya. Maksud gini, kita prihatinnya barbershop pada gulung tikar ya kan ya. Bahkan tahun kemarin ada inovasi ya. Tahun kemarin ada inovasi, jadi karena barbershopnya nggak dikunjungi, kalau nggak salah di mana? Tahun kemarin nggak salah ya. Awal-awal Maret itu, April udah mulai bergerak tuh. Untuk yang tukang cukur itu, akhirnya keliling gitu ya. Keliling menggunakan jas hujan begitu. Agak lucu deh saya lihat fotonya. Jas hujan, pakai motor gitu ya, karena nggak laku di tempatnya. Jadi menjemput bola gitu, menghampiri customer yang terutama yang berlangganan. Dan pakai masker kedua-duanya, dan yang lucunya tadi tukang cukur pakai, karena mungkin anggaran terbatas, pakai jas hujan itu sebagai hazmat ya, baju ini ya, baju seperti yang di petugas kesehatan ya. Jadi penting sahabat kita perbaikan deh, besok 1% sedikit aja, nggak perlu muluk-muluk 10%, apalagi 20%, itu kan perlu waktu, ada effort yang tinggi, bahkan biaya yang tinggi. 1% tadi misalnya kita bio kita ganti di Instagram begitu, misalnya ada perubahan, link-linknya kita ganti, misalnya tadinya linknya ilham kueilham.com, besoknya kueenakilham.com, itu kan salah satu perubahan walaupun 1% sahabat ya. Jadi kata Peter Drucker ya, beliau adalah bisnis consultant ya, dunia terkenal. Jadi bisnis has only two functions, marketing and innovation. Dia berkata begitu, Mas Ilham. Jadi bisnis cuma ada dua loh, marketing and innovation. Bukan kita berarti mengindahkan yang lain ya, ada juga financialnya ada, HR-nya ada, tapi yang paling terpenting kata beliau ini emang ahlinya ya, terkenal ya, Peter Drucker pasti tahu lah sahabat ya, bagi yang marketer dan sales pasti tahu. Kalau nggak tahu berarti bukan marketer atau sales ya. Jadi hanya ada dua fungsi, marketing and innovation. Kita camkan terus sahabat, marketing innovation ini penting ya. Marketing karena long term ya, long term. Innovation apalagi long term, kita perlu sustain. Makanya cuma ada dua fungsi kata Peter Drucker. Jadi ada growth hacking juga ya. Growth hacking itu dalam waktu cepat ya, beda dengan growth marketing. Jadi growth hacking kita nge-hack, kita nge-tweak gitu ya. Tweak, ada improvement. Growth hacking has nothing to do with brand. Kalau growth marketing seperti kata Peter Drucker tadi, has everything to do with brand. Jadi growth hacking itu nggak ada hubungan dengan brand, karena brand itu pastinya long term sahabat. Jadi growth hackers tadi dari growth hacking orangnya aim for rapid growth. Jadi untuk growth yang cepat gitu ya, rapid kan cepat ya. Sedangkan growth marketers aim for sustainable growth, untuk pertumbuhan yang sustain. Kita bertumbuh terus, tentunya dengan 1%, 1% better every day begitu sahabat. Keempat, personalization ya. Ini perihal silaturahim ya, silaturahim berkelanjutan. Silaturahim itu dari kata sila ya, silatu dan rahim. Silatu itu merekatkan, rahim itu rahim, mohon maaf, perut ibu ya, rahim ya. Arti kita dalam satu istilahnya keturunan Adam dan Hawa gitu ya, silatu. Jadi merekatkan, mohon maaf, rahim ibu ya. Itu arti dari arti harfiahnya ya. Jadi ada studi sahabat,
consumer purchase behavior, jadi behavior dari consumer yang mau beli ya. Studies have shown that 95% of purchase decision, jadi ada 90% dari keputusan pembelian itu are taken in the subconscious. Nah, ini penting kan? Orang membeli itu 95% Mas Ilham itu karena alam bawah sadarnya atau karena itu nggak ada yang membeli dengan rasionalitas ya, semua dengan alam bawah sadar gitu ya. Beli dengan emosi, makanya penting sahabat ya kita improve terus supaya emosi pelanggan itu benar-benar kena di kita ya dengan anxiety dan desire tadi ya. Jadi sahabat, personalization itu perihal keahlian membangun penerimaan gitu ya. Tadi silaturahim tadi ada the power of silaturahim. Jadi penerimaan berkaitan dengan personal branding yang seperti kita jabarkan minggu kemarin ya, film ya. Ada wajah gitu ya, suara, pesan, wajah kita ya bukan arti wajah harus cantik atau ganteng, tapi wajahnya menarik gitu ya dalam tanda kutip. Terus wajah itu dengan grooming tadi, suara itu salah satu grooming juga. Dan pesan copywriting, bagaimana cara kita menyampaikan ke customer, agak sedikit pintar dikit lah gitu ya, ada product knowledge-nya ya. Kalau kita punya produk pasti ada knowledge dong. Jadi silaturahmi itu adalah keterhubungan sahabat ya. Kita buat channeling, kita buat jembatan gitu ya, bridge. Jadi silaturahim karena direkatkan gitu ya, otomatis rezeki mengalir karena tadi ada keterhubungan. Dekat ya Mas Ilham ya. Kalau kita bangun channeling gitu ya, kita bangun tunneling ya, boleh dibilang tunneling karena sifatnya private gitu. Akhirnya rezeki bakal mengalir karena kita sudah bentuk tuh jembatannya. Dan minggu kemarin kita sudah utarakan ya, ada metode dari Bapak Akwadi Wayana ya, beliau adalah tokoh silaturahim Indonesia. Jadi ada reach ya, REACH, R-nya respect, kedua empati, ketiga audible, 4 clarity, 5 humble. Jadi respect, kita harus respect dulu dong ketika kita menyapa gitu ya, menyapa customer dengan hormatnya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, harus pakai embel-embel sahabat, jangan sampai halo, main halo-halo aja gitu, hai, itu kan orang di luar negeri sono, kita kan orang timur, kita harus respect, pakai Mas, Mbak, Bapak, Ibu gitu ya. Terus empati, kita dengarkan dulu keluhan customer. Pastinya sahabat kalau customer tertarik dengan produk kita karena mereka ada masalah gitu ya. Saya misalnya mau beli mobil, ada masalah dong. Ada masalah dengan apa? Transportasi kan ya, Mas Ilham ya. Tapi saya butuh mobil karena saya butuh untuk transportasi. Karena ada permasalahan, misalnya saya harus keluar kota, kan nggak mungkin saya nyambung gitu ya, nyambung naik apa. Atau saya butuh kecepatan ya untuk mencapai tujuan di mana gitu. Dan ketiga, audible ya, setelah kita empati, kita dengarkan keluhan customer, problem mereka apa, permintaan mereka apa, kita harus mendengarkan nih. Listening ya, dengarkan dengan dengan seksama gitu ya, terus kita telaah. Keempat, clarity, nah baru kita sampaikan dengan jelas produk kita seperti apa. Dan terakhir pastinya humble. Tadi ya. Oke, baik. Ini sudah dijelaskan semua oleh Coach Idam ya, dari storytelling, localization, innovation, personalization. Nah, bahkan mungkin ada bagian yang sempat terlupa, tadi di rewind lagi oleh Coach Idam, banyak sekali dan saya kira sudah lengkap. Nah, Coach kalau boleh tanya nih ya, dari keempat pendekatan ini, mengacu pada siapa tadi Bapak Marketing, itu kan marketing itu katanya ada 2 yang paling penting, yaitu apa tadi, marketing sama inovasi ya. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya, ya. Kenapa? Drucker ya. Nah. Iya. Namanya Peter Drucker. Oke. Kalau misalnya dari keempat pendekatan ini, apakah ada nggak yang bisa dikatakan paling utama gitu dari storytelling, storytelling dan inovasi saja udah cukup misalnya, atau mungkin storytelling, localization udah cukup. Nah ini yang jangan sampai ketinggalan. Atau nggak bisa keempat ini harus ada gitu. Gimana ini Coach? Ya begini sahabat. Kita secara tidak sadar ya, kita melakukan semuanya. Contohnya begini,
kita setting Instagram ya, contohnya ya, setting Instagram kan pastinya kita sudah siapkan foto ya, Mas Ilham ya, kecuali yang main-main ya, atau mau jadi penyebar hoax ya, Mm-mm. akun bodong gitu, nggak ada postingannya, kita kan jujur ya, jujur kita mau berjualan gitu ya, real orangnya ada. Secara nggak sadar kita lakukan semua sahabat, jadi SLIP-nya, contohnya begini, kita setting bio dong, setting bio gitu ya, nama kita siapa, terus kita mau ngapain, kita sebagai sales and marketer, kira-kira begitu, atau sebagai entrepreneur, biasanya gitu kan, Ilham gitu ya, Ilham terus slash atau street entrepreneur, otomatis kita lakukan semuanya, pastinya Mas Ilham itu posting ya, posting pertama kali misalnya hari pertama, hari kedua sudah siapkan semua, pasti Mas Ilham juga mikirin dong storytelling itu nggak melulu bercerita, sahabat. Yang penting kita ada narasi gitu ya. Mm-mm. Narasi itu boleh dibilang storytelling. Nah, otomatis kita secara nggak sadar udah ngelakuin. Terus localization. Nah, ini mungkin ini ya. Localization kadang ini ya miss ya, sahabat ya. Miss. Karena begini, saya sering perhatikan banyak yang miss ya, localization ya. Terutama innovation pasti ya. Innovation pasti apa namanya? Yang saya lihat ya, sahabat ya, yang paling sering miss itu localization ya. Ini inovasi pasti karena begini, sahabat mungkin melihat ini ya nyontek ya, ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi ketika postingan temannya Mas Ilham, kok mereka like-nya banyak ya gitu. Mm-mm. Tiba-tiba Mas Ilham, oh coba saya rubah dah. Nah itu kan salah satu inovasi Mas Ilham kan, sahabat kan. Saya nggak sadar gitu ya, karena Mm-mm. kita amati, tiru, dan modifikasi, ternyata postingan mereka jualannya lebih jos, gitu ya. Itu salah satu inovasi yang paling sering ya Mas Ilham ya, sahabat ya. Personalization, localization paling jarang ya. Mm-mm. Karena ini adalah hal yang baru ya, nggak baru-baru juga sih. Orang biasanya jualan tuh menyasar seluruh Indonesia. Sepakat nggak Mas Ilham? Iya. Jarang sekali saya lihat orang menyasar hanya lokal bisnis. Nah sekarang Iya. tentunya ya karena COVID-19, karena kita dipaksa ya dalam tanda kutip dipaksa untuk tidak boleh berjualan dalam tanda kutip karena ada pembatasan tadi kan PPKM. Akhirnya apa? Kita hanya menyasar tetangga sebelah, kita hanya menyasar RT, RW, kelurahan, mungkin sampai kecamatan kali ya. Mm-mm. Akhirnya apa? Localization terbentuk di sana. Nah ini bagus ya. Bukannya saya ini ya sepakat dengan COVID-19, ini kita bersyukur juga ya, kita harus ada hikmahnya dong ya. Ada hikmahnya, jangan selalu misalnya kita pesimis gara-gara COVID-19 jualan. Enggak, hikmahnya ada. Kita bisa terapkan localization, sahabat, local business. Kita Mm-mm. bisa jadi raja dulu di RT yang tadinya kita juara Indonesia, yang ternyata nggak ada sales begitu. Akhirnya kita tahu, oh ternyata localization itu lebih jos. Memang algoritma di Google dan di media sosial lain itu sekarang ini fokus ke lokal bisnis. Saya perhatikan ya, sahabat ya, di Facebook, Instagram, mereka selalu bicara lokal bisnis. Google juga lokal bisnis. Beda sebelum COVID-19 kemarin ya, mereka lebih menyasar produk-produk yang kira-kira sekitaran gitu ya. Karena COVID-19 juga ya, plus COVID-19. Terus tadi ya, saya pikir begitu ya, Mas Ilham ya. Oke, jadi Dan dengan kata jarang sekali lain, ya. sleep ini nggak bisa dipisah-pisah, tetap harus ada 4 ini pendekatan ya, coach ya. Betul ya? Ya betul. Oke. Karena secara nggak sadar ya, kita nerapin. Kecuali Mm-mm. tadi ya, localization. Saya Oh, pikir masih jarang. oke. Ini oke lah ya. Heeh. Kalau masalah personalization, pastinya semua orang kan Mm-mm. santun gitu ya. Apalagi kita orang timur ya. Oke, baik. Dan ini pun kalau misalnya diganti jadi lips atau please gitu juga nggak bisa ya? Iya kan? Atau Iya, gimana? kurang bisa ya. Kurang bisa. Sah aja ya. Karena begini, tiba-tiba lips gitu ya, Heeh. localization dulu. Lah kita belum bercerita kan. Iya. Oke. Tiba-tiba langsung jualan nggak bercerita, orang Heeh. juga sebenarnya males ya mungkin ya. Saya Orang tadi kan maunya saya tadi cerita sempat dulu. mengutak-atik kira-kira apa ya yang maksudnya huruf ini yang langsung bisa dikatakan sepadan dengan sleep begitu. Ternyata ada lips dan please gitu. Ini menarik nih, lips. Iya. Jadi lips itu lip service jadinya, masih Oh iya. Lip service. agak kata-katanya agak sedikit ini ya negatif dalam tanda kutip ya. Heeh. Kalau slip kan ya terserah sih, masih lah mau dibalik-balik ya, lips boleh juga, apalagi please juga bisa. Please. Heeh. Please ya. Mm-mm. Monggo sahabat, tinggal please tuh personalization dulu ya, artinya kita bangun dulu silaturahim, boleh sah-sah aja, tapi saya pikir ya karena saya juga
nyontek juga di luar sana ya. Hmm. Karena kebanyakan tuh digital marketer itu pasti storytelling dulu. Makanya saya sebut S dulu kan. Mereka bercerita dulu dong gitu. Bercerita. Karena kan orang gini ya, begini sahabat, orang kita tuh sukses tuh pastinya kita harus kenal dulu kan ya. Sepakat ya. Habis kenal apa? Habis kenal dulu kita dikenal kan. Gitu ya. Kenal dulu artinya kita kenalan dulu melalui storytelling, terus lalu kita dikenal, setelah itu kita menjalin hubungan, membangun jembatan tadi ya, membangun bridge, membangun tunneling gitu ya. Setelah itu lalu kita komunikasi berkelanjutan, artinya ada sinergitas berkelanjutan, ada silaturahim yang berkelanjutan, sahabat. Jadi kita kenal dulu, setelah itu lalu dikenal gitu, dikenal orang ya, karena kita sering-sering storytelling. Jadi kalau dibalik langsung komunikasi ya repot juga. Yang penting kita kenal dulu dah. Artinya kita kenal dulu kan kita mau mencari customer baru ya. Walaupun kita ada customer yang existing, itu penting banget ya. Mesti dirawat customer existing, digunakan untuk customer retention gitu ya, supaya mereka bisa beli terus-terusan, terjadi penjualan berulang, dan terciptalah nanti customer journey dan ada retention ya. Jangan sampai pelanggan yang lama kabur gitu, karena kita mentingin customer baru. Karena yang paling terpenting gitu ya, kita perlu poles-poles customer, bukan poles ya. Maksudnya kita perlu elus customer yang udah existing, jangan tinggalin gitu ya. Coach. Mereka yang membangun bisnis kita, kira-kira begitu. Iya, Coach Idam, sebelum kita masuk ke jedah ya, ini satu lagi nih, apakah 4 pendekatan ini bisa dikatakan, maksudnya gini, ini everlasting atau bisa diterapkan pada situasi tertentu atau bagaimana? Mungkin suatu saat kita nggak tahu ya, ada perubahan-perubahan dalam dunia marketing, ya kan? Orang lebih suka nggak usah cerita-cerita dulu deh storytelling, tapi langsung ke orangnya aja. Nah, kayak begitu-begitu. Siapa tahu nanti mungkin kita nggak tahu, mungkin 5 atau 6 tahun lagi atau 10 tahun lagi begitu. Nah, apakah metode ini memang bisa dikatakan, oh ini bisa kok diterapkan misalnya sampai 10 tahun lagi atau apa. Nah, oh enggak, ini ternyata bisa berubah-berubah. Nah, seperti apa, Coach? Ya, sahabat pasti bisa berubah ya, tergantung tren ya, tergantung algoritma. Mungkin ya, tahun depan berubah, bukan sedikit lagi. Karena trennya cepat sekali ya, sahabat ya. Algoritma setiap hari berubah, ada sekitar 200 algoritma setiap hari ya yang berubah ya di Google ya. Dan itu kita nggak tahu, yang tahu cuma Google dan Tuhan, bayangin. Google dan Tuhan yang tahu ya. Kita nggak tahu. Artinya apa? Bakal ada perubahan kita nggak tahu ya. Kedepannya tuh COVID-19 pandemik seperti apa? Ada varian-varian baru, ada Delta, bahkan Delta Plus. Habis Delta apa lagi? Ini huruf Yunani nanti keluar semua nih. Ada Epsilon, ada Gamma gitu ya. Ada Lambda. Saking banyaknya ya, keluar semua. Alpha sudah. Terus apalagi alpha, beta, delta, nanti ada epsilon, ada lambda, sampai gamma gitu, nanti keluar semua tuh huruf-huruf Yunani itu ya. Karena kita nggak tahu, sahabat ya, kita perlu ini goib ya. Goib maksudnya kita nggak, ke depannya nggak tahu. Goib itu kan nggak bisa raih kan. Tapi kita perlu persiapan, mungkin sahabat ya. Minggu depan mungkin berubah tahun depan mungkin berubah, karena kita nggak tahu berkembang ke depan ya. Pasti ini bisa berubah ya, Mas Ilham ya. Tergantung tren, pasti tren. Kedua tergantung environment sekitar. Dan ketiga tadi ada pandemik, ada insiden disruptif. Ini metode ini kita buat ya, sahabat ya. Kita buat karena insiden disruptif di tahun kemarin ya, dan berlanjut di tahun ini. Makanya ini salah satu quick fix ya, cara cepat gitu ya, sahabat ya. Cara cepat ya. Kalau yang cara lamanya kita pakai yang tadi, ya model jadul, IDA model, walaupun sama persis, tapi maksudnya begini, saya jabarkan cara cepat supaya tercipta quick wins ya, atau quick wins itu maksudnya biasanya dalam suatu project management itu ada, terutama di di IT gitu ya, ada quick win sequence. Cara cepatnya bagaimana? Walaupun ada prosedur yang panjang sekali, cara cepatnya bagaimana nih? Orang selalu bertanya kan, karyawan bertanya, Pak, cara cepat bagaimana nih? Nah ini kita utarakan SLIP. Cara lambatnya atau cara yang proseduralnya, cara yang detailnya ada lagi gitu ya, ada framework yang kira-kira yang besar ya.
ini salah satu sahabat cara cepat, silakan gunakannya SLIP gitu ya, karena quick fix dan cukup praktis. Oke, baik. Jadi Sleep ini cara cepatnya dan kita juga harus menguasai, minimal harus tahu gitu ya, karena ini cara cepatnya. Kalau lebih detailnya lagi banyak ini ya, Coach ya. Banyak banget. Baik, Coach, nanti kita lanjutkan obrolan kita pagi hari ini dalam Digital Business Series. Sahabat, kita jeda dulu. Sekali lagi Anda yang tertarik dengan metode Sleep 4 pendekatan pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis ya pada pagi hari ini, silakan Anda bisa bertanya atau memberikan tanggapan di 031-896-1514 atau WA di 0811-309-1009. Kami segera kembali. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UC TV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi?
Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Sekali lagi 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya, terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami dalam Digital Business Series. Kita masuk di topik Sleep Fit2, 4 pendekatan pemasaran UMKM untuk keberlangsungan bisnis bersama Coach Muhammad Idham Azhari. Baik, Coach Idham. Ya. Ya, ini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, siap. Dari @denada45. Apa pengaruhnya jika metode sleep tersebut hanya dilakukan beberapa? Kemudian yang kedua dari Hendrik yang ada di Sedati, jika kita gagal atau tidak mencapai target meski kita sudah menerapkan sleep, apakah kita harus mengulang dari awal? Ya. Kemudian yang ketiga dari @Ike Haryani, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan jika sudah melakukan sleep? Maksudnya mungkin ada tahapan-tahapan lagi gitu mungkin ya, atau persiapan-persiapan apa lagi supaya metode sleep ini bisa berhasil dengan maksimal sesuai yang diharapkan begitu. Oke, sahabat Mas Ilham, pertanyaan pertama, apakah berpengaruh atau enggak ya kalau hanya menerapkan satu atau beberapa gitu ya? Tadi kan sudah kita utarakan ya. Iya, betul. Ya. Berpengaruh antara ya dan tidak pastinya gitu ya dan tidak, tapi ya tadi mungkin kemungkinan kita gagalnya ada kalau kita enggak, ini istilahnya secara holistik ya, walaupun quick fix gitu ya. Holistik kan selalu dengan framework yang jelas ya, yang detail, tapi ini kan quick fix dengan quick wins ya, bagaimana kita bisa menang dengan cara yang cepat, makanya disebut quick wins. Berpengaruh pastinya iya, ketika kita localization dan kita terapkan misalnya ya, dan kita terapkan apalagi PPKM sekarang kan level 4 atau 3 begitu, pastinya nggak berhasil karena kan terbatas kita berjualan. Nggak mungkin sebelum COVID, Mas atau Mbak yang pertama itu yang pertanyaan tadi, jualnya langsung ke seluruh Indonesia. Ketika ada COVID-19 ya, jeder gitu atau ada disruptif yang lainnya, pasti nggak berlaku dong. Akhirnya terbatas akhirnya kita hanya berjualan di sekitar kita, artinya localization berpengaruh ya. Lagi ini pun metode ini kan di-create di tahun 2020 pada saat COVID-19 pandemi kan. Walaupun persis sama dengan sales funnel yang lain ya, cuman saya kasih kata-kata storytelling biar jelas gitu ya, storytelling karena quick fix. Storytelling, terus localization tadi, innovation dan personalization. Begitu ya. Kemungkinan gagalnya pasti ada lah pasti ya. Nah, ada 2 ya. Berhubungan juga dengan nomor 1. Jika gagal, apakah harus diulang? Ya, pastinya. Ini pengalaman saya di pabrik ya, pabrik Panasonic itu, karena ada namanya PDCA cycle gitu ya, siklus
PDCA, artinya siklus berputar terus. P-nya plan, gitu persis sama D-nya do, kita lakukan setelah kita merencanakan. Do, C-nya check, jadi jangan hanya do, check, terakhir action kita lakukan. Artinya begini sahabat, ketika kita do, terus kita cek lagi, recheck lagi, apakah sudah benar gitu ya, terus baru action. Ketika action kita ada kesalahan, ulang lagi tuh sahabat, P lagi, D lagi, do, terus C, check, action, P, D, C, A, diulang, terus saya berputar terus ya. Kita harus lakukan improvement, ya pastinya ya diulang dari awal ya. Nomor 2 tadi ya. Yang ketiga, hal apakah yang harus dilakukan setelah ya, Mas Ilham ya? Apakah yang harus disiapkan jika sudah melakukan sleep? Ya, setelah. Artinya ada periode kedua dong ya. Artinya yang harus disiapkan setelah lakukan sleep. Maksudnya mungkin begini ya, atau mungkin sebelum kali. Oke deh. Misalnya mungkin bisa dijelaskan sebelum dan sesudah, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebelum pas ini kita harus tadi nomor 2 tadi, pertanyaan nomor 2 tadi, kita harus plan dulu dong, kita harus berencana dong ya. Rencana dari mana? Kita lihat dari empati skilling kita lakukan reflection yang pernah saya jelaskan minggu kemarin, ada kontemplasi, kira-kira saya cocok nggak gitu ya dengan produk ini, saya cocok nggak dengan jasa ini, sesuai dengan passion nggak gitu ya, atau hanya ikutin logika kerumunan gitu ya, ada common sense di sana, enggak juga dong, kita harus kuriositas kita harus kita bangun, kita harus buat uniqueness gitu ya, harus ada diferensiasi. Nah itu yang kita lakukan pertama kali ya, ketika kita mau terapkan sleep. Nah ketika sudah terapkan sleep, mungkin gagal, apa aja disiapkan gitu ya, kita ulang lagi sahabat, ulang lagi PDCA tadi, plan, do, check, action, plan, do, check, action, atau kita lakukan pivoting. Ketika nggak berhasil ya, misalnya Mas Ilham jualan kopi dan kira-kira mungkin nggak berhasil ya jualannya, mungkin ada yang kurang dari sisi inovasi, mungkin kan banyak ya Mas Ilham ya, nggak laku-laku karena sasetnya jadul. Nah kita harus mereka nggak sadar kan, karena nggak ada kontemplasi, nggak ada reflection gitu. Nah akhirnya Mas Ilham, oh udah deh nggak perlu jual kopi deh, saya jual yang lain deh. Nah itu salah satu persiapan yang kedua, karena istilahnya pivoting ya. Sekarang banyak ya sahabat ya, perusahaan-perusahaan yang lakukan pivoting, akhirnya geser sebentar gitu. Ada perusahaan, kalau nggak salah di tahun 2020 kemarin, maskapai internasional, kalau nggak salah ya, saya nggak tahu di mana, jual roti juga gitu. Cuma roti partai besar kan, karena penerbangan kan terbatas kemarin. Sekarang mungkin sudah agak ini ya, sudah agak naik ya, walaupun masih terbatas juga ya. Dan pastinya mereka mungkin rugi ya, karena pembatasan kursinya mungkin selang-seling begitu, atau mungkin sekarang kursinya dempet ya. Asalkan dengan prokes yang ketat. Nah begitu ya sahabat ya. PDCA itu penting, kita ulang-ulang terus. Kalau terjadi kesalahan, kita kontemplasi lagi, diputar terus. Ini sama persis dengan sales funneling ya. Dari A, I, D, A begitu, diputar terus. Ada customer retention, kita bangun customer journey, diulang terus ya. Jadi kira-kira harus ada perbaikan ya sahabat ya. Oh, ada evaluasi juga nih coach evaluasi, ya. Ada review ya, review. Itu penting banget ya. Iya coach, tadi katanya ada yang mau ditampilkan begitu? Saya harus join ya, oke. Ada nih menarik ya. Waktu sekitar 7 menit kira-kira cukup. Oke, untuk menampilkan. Saya sambil ngomong ya. Saya sambil ngomong tadi hakikat semua, hakikat sleep. Ada hakikat nih, ada sleep itu ini kita sebenarnya mencari wisdom ya, hikmah ya. Bukan hikmah itu bahasa Arabnya, wisdom itu apa ya, kebijaksanaan gitu ya. Hikmah atau dalam bahasa Arab ya, dalam Islam kan ada hikmah, itu wisdom. Jadi kita bukan saja benar yang kita lakukan, tapi pener itu pas gitu ya, bahasa Jawa ya, Mas Ilham ya. Pener kan bukan hanya benar, tapi harus pener, pas sesuai dengan aturan setempat ya. Sesuai dengan undang-undang setempat mungkin, terus sesuai dengan norma setempat, sahabat, ada etika setempat juga, ada local wisdom. Misal dalam media digital kita harus sampaikan pada timing yang tepat gitu ya, jangan WA orang jam 2 pagi gitu ya. Terus jangan pula melanggar aturan medsos sahabat ya, misalnya menggunakan audio dengan hak kita gitu. Itu hati-hati, sekarang sosmed agak galak ya, ketika kita ambil audio kira-kira yang ada hak kitanya, kita nggak ambil yang free audio, banyak kan, kita cari aja free audio gitu, kita langsung di-remove, di beberapa negara di-remove. Saya kemarin coba tuh sahabat, posting dengan video dengan audio yang nggak ada hak kitanya,
langsung tampil Mas Ilham, tampil bahwa video ini nggak bisa tampil di beberapa negara karena melanggar hak kita gitu. Untuk ngomong gitu, coba kalau di remove, kan bahaya kan, ketika follower udah ada di remove ya. Jangan juga sahabat beli follower ya, banyak yang jual follower ya sahabat ya, follower Instagram, follower TikTok, bahkan ada yang jual subscriber ya. YouTube jangan dong, kita kumpulin subscriber, follower dari komunitas dulu deh, karena kita ada silaturahim karena ada rekat ya, rekatannya ada gitu, kita lebih dekat dengan saudara kita yang terdekat, lebih dekat dengan tetangga kita bangun dulu tuh jembatannya ya gitu ya. Jadi kita sebenarnya perlu sustainable growth gitu sahabat. Dari gitu ya sahabat ya. Jadi iya Coach, satu lagi nih Coach, saya pernah dengar tentang customization. Apa ini? Ini apakah customization ya? Iya, apakah ini juga termasuk bisa dikategorikan masuk di keempat pendekatan ini, atau mungkin ini ada sebuah metode lagi apa begitu? Apa ini Coach ya? Ya, sahabat, customization itu biasa dulu ya populer di IT gitu ya. Customize, artinya di-improve, artinya di-tweaking ya, di-tweak atau di-hack sekarang. Customize pastinya Mas Ilham pernah dengar saya mau motor yang customize gitu ya, pernah dengar ya? Sesuai keinginan pembeli gitu ya? Ya, tailor-made ya, istilah ada tailor-made, ada customize. Misalnya gini, saya mau beli mobil yang customize ya, artinya bannya ukurannya ringnya sekian, velgnya ukuran ring sekian, bannya sekian gitu ya. Terus di apa namanya kaca filmnya ini customize kan. Kan yang standarnya kosongnya kan ini nggak ada kaca film, mungkin nggak ada AC gitu ya. Nah itu namanya customize ya. Artinya customer minta atau Mas Ilham minta yang customize sesuai dengan keinginan customer. Karena penjual kan biasanya kan standar ya. Mobil itu standar kosong gitu ya. Kalau motor pun kalau nggak salah standar ya, spionnya standar, terus apalagi spakbornya apa ya standar lah ya. Kita perlu customize ya. Atau mungkin mau beli motor kasih spotlight dong gitu ya. Atau beli helm standar, ini dong helmnya helm standar banget nih, kasih ini dong warna yang lebih ngejreng, akhirnya di-customize oleh penjual helm karena ini ya. Itu salah satu inovasi ya sahabat ya. Oh, masuk di inovasi ya. Ya. Oke. Nge-hack gitu ya. Supaya permintaan customer terpenuhi, supaya nanti jualannya jos karena di-customize, di-tweak gitu ya, ada inovasi, ada improvement dari produsen, akhirnya permintaan customer terpenuhi dan akhirnya terjadi closing dong gitu ya. Oke, masuk di inovasi ya. Oke, baik. Inovasi customization ya. Oke, ya baik Coach. Sempat ya, mungkin minggu depan ya, karena begini sahabat, saya sampaikan kita balik lagi ke materi content marketing, cuman saya masih fokus di localization ya. Ini yang mau saya sampaikan sebenarnya sih localization ya, Mas Ilham ya. Nanti kita minggu depan kita sampaikan dengan sudah bukan slip lagi ya. Ini karena metode, karena kita dalam keadaan COVID-19 pandemik, makanya saya atau kita utarakan metode ini. Minggu depan kita bukan slip lagi, tapi content marketing yang sudah kita lewatin ya, udah beberapa kali kita loncat gitu ya. Kita masuk content marketing lagi, terakhir kalau nggak salah bahas Google My Business. Jadi minggu depan mungkin lokal bisnis lagi, cuman dalam hal yang berbeda ya. Setelah itu mungkin ada Facebook marketing, ada TikTok marketing, ada YouTube marketing. Nah, itu berlanjut ya. Marketing, nanti kita berlanjut ke omnichannel. Nah, omnichannel ini bagaimana beriklan ya sahabat ya. Ini kan kalau content marketing kita dengan gratis ya, dengan storytelling. Kalau omnichannel kita beriklan, nanti saya utarakan bagaimana beriklan di Facebook, tentunya dengan ada biaya sahabat ya, gratis iklan di Google dengan Google Ads-nya, bahkan iklan di Twitter ya, saya berlakukan semua, iklan di Twitter berbayar, LinkedIn, di YouTube, Google My Business, di Google gitu ya. Bahkan nanti saya coba mungkin iklan di mungkin itu aja mungkin ya, yang populer aja ya. Yang lain kan nggak populer ya. Begitu. Oke, baik. Oke, yang terakhir sebagai closing statement-nya apa ini terkait dengan sleep? Silakan. Terakhir sahabat, ini materi terakhir kita perihal sleep. Saya kita masuk ini lagi, minggu depan langsung konten marketing lagi. Kita berlanjut beberapa kali sudah
kita utarakan ya, Mas Ilham ya. Jadi last but not least, kita perlu punya sikap mindfulness gitu ya, supaya berhasil sukses gitu ya, sahabat. Jadi mindfulness itu bahasa Inggrisnya saya kutip dari Wikipedia kalau nggak salah. Mindfulness is the practice of purposely bringing one's intention ya. Kita harus fokus di satu bidang gitu. In the present moment, saat ini ya. Without judgment, kita nggak mikirin yang lalu dan kedepannya. Kedepan kan goib kan gitu ya. Oh yang lalu ya jangan dong. Kita pikirin hari ini, fokus dengan self awareness-nya. Jadi dengan cara apa ya? Mindfulness itu dengan cara meditation ya. Meditation maksudnya kontemplasi ya, bukan meditasi secara fisik ya. Ini meditation atau lakukan latihan-latihan ya seperti tadi ya, meditasi maksudnya kontemplasi, reflection gitu ya, bermuhasabah ya. Itu penting sahabat ya. Setiap hari kita lakukan itu, tujuannya supaya nanti kita bisa improve 1% aja deh di hari berikutnya, terus 2 hari yang akan datang, dan minggu depan, dan bulan depan. Kita harus improve setiap hari sahabat ya, walaupun 1%. Oke. Mas Ilham. Baik. Baik, terima kasih Coach Idham. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Mas Ilham. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.